Halo guys, ketemu lagi dengan aku Merisa dari YouTube channel Merisa Fashion. Ya, hari ini lihat nih, di sini teman-teman lihat ada banyak banget mesin dengan berbagai merek gitu ya. Hari ini kita mau mereview berbagai macam jenis dari merek mesin dan apa sih sebetulnya merek-merek yang terbagus, apa sih merek-merek yang enak gitu ya. Nah di Miresol sendiri ada banyak banget ya jenis mesin dan ini semua adalah fasilitas yang ada di Miresol Studio. Nah hari ini kita akan coba satu persatu dari setiap mesin ini dan juga ini sebetulnya menjawab pertanyaan banyak teman-teman ya yang sering kali tanya sih ke aku gitu. Sebetulnya merek mesin apa yang bagus, mesin merek apa yang sebaiknya aku beli ya gitu ya. Nah ini kali ini kita akan buat video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman dan mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan merek mesin yang akan teman-teman gunakan untuk teman-teman bisa belajar fashion ataupun menjahit baju-baju yang akan kalian buat. Nah teman-teman di sini adalah mesin-mesin portable ya. Portable itu apa sih? Mesin portable adalah mesin yang bisa kalian bawa-bawa kemana-mana, jadi bisa dipindah-pindah gitu ya. Kan ini ada pegangannya gini ya, terus kalian bisa angkat gitu aja. Kan mau pindahin di mana aja itu bisa gitu. Nah ada juga mesin yang pakai meja. Jadi kalau mungkin teman-teman punya mesin lama yang dipakai harus duduk di tempat itu ya, gitu ya, nggak bisa dipindah kemana-mana. Itu berarti mesin-mesin yang harus menggunakan meja. Di Miresol pun ada mesin-mesin seperti itu. Jadi mesin-mesin lama ataupun mesin baru yang menggunakan meja. Nah, kemudian mesin itu juga ada yang namanya mesin besar ya sebetulnya di sini ya. Ini aku geser sedikit. Sini. Ini ada mesin besar. Nah, mesin besar ini fungsinya berbeda dari mesin portable. Jadi hari ini kita nggak akan nge-review mesin besar. Kita akan nge-review mesin-mesin kecil yang biasanya digunakan untuk baju-baju sehari-hari ataupun baju-baju yang menggunakan bahan-bahan yang tidak terlalu tebal. Nah, kalau mesin besar seperti ini biasanya dipakai itu untuk industri gitu ya. Jadi dia kan sebenarnya mesin industri, dipakainya untuk bahan-bahan tebal, misalnya seperti jeans ataupun baju-baju yang bahan tebal ataupun yang tumpukannya cukup banyak kayak gitu. Misalnya kayak kita mau buat baju bridal pun biasanya suka pakai baju mesin seperti ini gitu. Jadi fungsinya agak berbeda ya. Jadi kita tidak akan mereview mesin besar, kita akan fokus kepada mesin-mesin kecil. Wah lepas. Oke. Mesin-mesin kecil seperti ini. Nah, mesin itu sendiri ada macam-macam. Ada mesin jahit, ada juga mesin obras, ada mesin neci gitu ya. Ada mesin untuk pembuat kancing gitu. Jadi sebetulnya ada banyak sekali mesin yang kita bisa explore di sini. Nah, kita hari ini akan mencoba satu persatu dari mesin portable yang ada di sini ya. Ini khusus yang ada di sini ya. Ya, yang di sini adalah yang pertama adalah Elnos. Ya, mungkin jarang ada yang dengar merek itu ya. Ini jarang diekspos soalnya. Kemudian ini Janome atau Janome gitu ya. Ini cukup terkenal ya. Teman-teman yang suka jahit pasti tahu sih Janome. Biasanya Janome itu yang jadi perbandingan sama lawannya yaitu ini adalah Brother juga sekarang cukup naik daun gitu ya, cukup banyak orang yang menggunakan ya. Jadi kita bisa lihat di sini Brother. Yang ini ya merek lama yang orang-orang tahu juga, ini Juki ya, Juki. Nah itu ini versi mini nih, ini jadi Juki ini kecil di sini. Ini cukup lama sih. Ini mesin yang bisa dibilang ini menemani dari Miresol pertama kali berdiri. Jadi dia sudah cukup lama, usianya 7 tahun. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mungkin nanti kita akan coba review ya. Kalau mesin portable ini semakin lama bagaimana? Kalau mesin-mesin lama, mesin-mesin yang pakai meja itu ya, semakin lama pun dia nggak ada masalah gitu ya. Jadi banyak banget murid-murid di sini yang menggunakan mesin-mesin lama itu untuk dipakai. Jadi usianya pun bahkan sudah puluhan tahun pun mereka tidak apa-apa gitu. Mereka baik-baik saja. Tapi mesin portable ini agak sedikit berbeda. Dari penanganannya dia harus lebih halus, harus lebih lembut. Kemudian bahannya juga berbeda. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Semua bahan dari mesin portable ini ada plastik. Kalau mesin-mesin yang jadul, mesin-mesin lama itu bahannya itu besi gitu. Makanya mereka jauh lebih awet gitu ya. Jauh lebih kayak kokoh gitu, lebih kuat gitu ya. Nah, kalau ini bahan-bahannya semuanya bisa dilihat di sini adalah plastik. Kalau teman-teman ke toko mesin pun
teman-teman akan menemukan mesin portable semuanya plastik. Jadi kadang ada yang harganya beda tuh ya, harganya dari 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu sebetulnya spesifikasinya yang berbeda, tapi kalau dari bahannya hampir sama. Oke, kita akan coba satu persatu. Ini adalah mesin pertama yang tadi mereknya Elnos ya. Mesin ini memang merek yang masih belum terlalu terkenal di Indonesia. Ya kebetulan kita mencoba sih merek ini gitu ya. Kemudian kita karena penasaran kan dengan merek baru gitu ya. Terus habis itu kita coba. Nah, jadi untuk spesifikasinya sebetulnya sama sih di sini. Jadi dari stikannya, kemudian pilihan dari stikannya juga. Kemudian ini ada mundurnya. Di sini ada nyalakannya, powernya, dan ini untuk dinamo ya. Cara penggunaannya juga sama, dia menggunakan skoci. Jadi kalau skoci mesin nanti ada yang beda ya. Di sini ada yang skoci menggunakan rumah skoci, ada yang tidak. Jadi ada yang mesin itu sudah ada rumah skocinya sendiri. Nah, mesin ini kebetulan tidak ada rumah skocinya, jadi kita harus tambahkan rumah skoci. Oke, ini sedikit agak kurang enak. Stikannya sudah pas. Ini semua stikannya sudah kita atur ya, supaya semuanya sama dan pas. Nah, kita tinggal hanya membedakan tingkat kenyamanannya itu bagaimana untuk penggunaannya ini. Tuh, dari suaranya kedengaran dia sedikit agak kasar ya suaranya, jadi kayak gitu. Tapi sebetulnya untuk jahitannya sih tidak ada masalah. Sebenarnya suaranya cukup, sepertinya sih. Nah, kayak memulainya gitu, waktu mulai gitu ya. Sama ada sedikit bau mesin, tahu nggak bau mesin gitu. Di sini juga ada pemotongnya. Hasil jahitannya cukup rapi. Ya, hanya tadi yang di awal itu ya, di awalnya dia agak-agak seperti ini ya, agak kayak apa ini ya, numpuk-numpuk di sini gitu. Ya, tapi setelah itu halus, oke, tidak ada masalah. Jadi mungkin ini kalau mau menggunakan mesin ini di awalnya harus setting dulu. Jadi dicoba-coba dulu gitu ya, sampai sudah benar-benar pas, sampai dapat halusnya baru jalan lagi gitu. Usianya ini adalah 3 tahun. Jadi sebetulnya dia masih muda. Nah, portable itu mungkin teman-teman karena tadi aku bilang di awal ya, kita harus cukup halus ya menjaganya ya, kita harus maintenance dia dengan baik. Jadi mesin ini usahakan tiap bulan itu dibersihkan, kemudian dikasih oli gitu ya, supaya kita tidak sampai ada barang apa ya nih ya namanya spare partnya dia itu yang sampai rusak gitu loh. Karena kalau spare partnya rusak ya kan berarti kita harus ganti spare part lagi. Nah, dan kebetulan karena bahannya tadi saya bilang itu adalah bahan-bahannya sekarang semuanya plastik. Nah, maintenance-nya juga harus lebih baik, jadi jangan sampai kebanting misalnya. Nah, itu nanti takutnya pecah di sini, bisa pecah. Oke, kalau dari usia 3 tahun dengan kualitas seperti ini, ya mereknya ini perlu diperbaiki menurut aku. Karena ini awalnya kurang bagus sih, aku agak kaget juga, dia agak sedikit gimana ini ya, agak sedikit apa ini ya, kayak muncul gitu loh benangnya gitu. Lumayan sih, sekitar 3 cm awal. Nah, mesin kedua yang akan kita review adalah Janum, dan mesin ini sebetulnya ada beberapa jenis ya. Kita ada punya 2 Janum di sini dan tipe yang berbeda, usianya juga berbeda. Yang ini tuh sudah agak lama sih, ini cukup lama ya. Dia sekitar 6 tahun. Waduh, lumayan nih, 6 tahun menemani Mirasol gitu ya. Kita juga punya Janum yang lebih baru, dia usianya masih baru sekitar 4 tahun. Ya, jadi umurnya ini masih kecil-kecil ya ini anak-anak. Anak-anak ini lumayan tua, dia udah 6 tahun, udah SD gitu ya. Nah, tapi dia cukup awet ya, selama ini 6 tahun jarang banget rewel. Terus habis itu juga jarang banget diservis loh. Jadi mesin-mesin ini yang tua-tua ini, yang 6 tahun dan 7 tahun ya, itu kita servis setahun hanya sekali. Oh, suaranya dia lebih halus ya dari yang tadi. Dia suaranya lebih halus, tidak
kayak tuk 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 gitu. So far tidak ada bau-bau mesin gitu. Nah, aman. Aku akan menggunakan speed yang hampir sama dengan yang tadi, biar kita bisa bandingkan. Oke. Oh, dia tidak ada alat memotong benangnya. Mungkin karena udah tua tadi kali ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini halus. Hasilnya jauh lebih halus. Oke, kalau dari hasilnya terlihat ya smooth dari pertama kali tadi jalan sampai akhir. Dia smooth, kemudian juga tidak narik ya. Kalau narik itu masa stikan ya biasanya ya. Ini dua-duanya tidak narik sih. So far oke. Hasilnya bagus ya. Makanya ini cukup favorit di sini. Jadi Janum ini cukup favorit. Dia banyak murid-murid yang suka menggunakan mesin ini ya, walaupun tua tapi dia bagus. Ya kuncinya sebetulnya di maintenance ya. Jadi kita sebagai pemilik itu nggak boleh geradakan kalau pakai mesin ya. Jadi Janum ini sama sih seperti Singer ya. Dia asalnya sama-sama dari Jepang. Untuk harga sendiri dari Janum ini sebenarnya cukup terjangkau. Dia nggak sampai 2 juta loh, hanya 1,9 aja. Ya, itu waktu kita beli dulu ya. Karena harga kan bisa bervariasi tergantung kalian kapan belinya. Karena kan mereka ini tergantung dari dolar juga. Gitu. Terus juga dia itu tergantung dari toko kalian belinya. Nah, itu pasti beda-beda tuh harganya gitu. Tapi waktu itu kita beli sekitar 1,9an. Ya, aku lupa sih pastinya berapa nominal fixnya gitu ya, tapi sekitar 1,9, nggak sampai 2 juta. Ini kalau untuk yang baru belajar gitu ya, kayak gini udah cukup banget gitu. Nanti kalau teman-teman udah profesional gitu ya, mungkin lebih baik sekalian aja beli mesin-mesin besar kayak di belakang saya gitu ya, belakang saya ini. Nah, kebetulan kan Elnos sih baru ya, aku baru beli sekitar 3 tahunan kan tadi. Kalau yang ini kita belinya sudah 6 tahunan, jadi usianya udah 2 kali lipat gitu ya. Harganya hampir sama teman-teman, jadi Elnos harganya juga hampir sama, sekitar 192 jutaan gitu ya, tapi dia baru gitu loh. Nah, cuma di sini sih kalau aku pribadi ya gitu ya, kok harus mereview gitu ya, aku kok lebih suka yang ini gitu ya, lebih suka yang Janum gitu. Bagi aku lebih kayak halus aja sih dia. Dari hasil jahitannya sama penggunaannya tadi lebih halus gitu. Nah, mesin yang ketiga yang mau kita review adalah merek Brother. Ya, merek Brother mungkin banyak yang sudah tahu ya gitu ya, karena dia cukup terkenal juga, cuman memang masih baru-baru aja sih. Brother ini juga hampir sama dengan Janum tadi, sekitar 5-6 tahun ya, dia usianya udah cukup lama juga. Kalau yang tadi kan kita harus kasih rumah dulu spoolnya tuh ya, ini spool namanya teman-teman ya, ini spool. Nah, ini spool namanya, aku lepas aja. Nah, ini spool gitu ya. Nah, spool ini kalau tadi yang 2 mesin pertama dia harus dikasih rumah lagi, tapi kalau yang ini dia udah ada rumah spoolnya nempel langsung di mesin. Suaranya sih halus sih, tapi dia ini untuk yang baru belajar jahit ini oke sih, karena speednya ini nggak terlalu kencang, kemudian hasilnya juga bagus, rapi. Lihat yang paling bawah ya, hasilnya rapi. Nah, untuk Brother ini kalau aku cek di online ya, itu harganya sekitar 17 sampai 18. Dia lebih murah ya daripada Janum ataupun Elnos tadi. Brother ini juga dari Jepang. Wow, jangan-jangan semua mesin jahit itu dari Jepang ya. Jadi di sini kayaknya ini tadi Janum, Singer, Brother, Juki itu dari Jepang. Untuk yang Elnos itu negara asalnya dari Cina. Jadi dia sendiri yang beda gitu ya. Harganya termasuk murah dengan spesifikasi yang cukup bagus. Jadi spesifikasinya itu dia lengkap juga ya. Untuk pemula, kecil juga, ringan dibawa-bawa gitu.
Nah, sekarang kita ke yang aku sebenarnya paling tunggu-tunggu sih ini. Ini karena teman terlamaku di sini. Teman terlamanya kita. Jadi Mirasol memakai ini sejak berdiri pertama kalinya di tahun 2015. Kita coba Juki. Wow. Wow. Wah, ini kenceng nih. Aku suka nih kayak gini nih. Suaranya masih halus ya. Ini sudah pas. Ya, dia ini sayangnya nggak ada alat pemotong benangnya ya, karena udah jadul banget dan ini memang yang paling simpel sih. Jadi ini cuman stikannya cuman standar aja, cuman jarak stik, kemudian kekuatan dari itunya, kekuatan dari benangnya. Nah, untuk hasilnya amaze ya, ini bagus ya. Ini masih sangat rapi, sangat bagus. Ya, ini sangat bagus loh, 7 tahun ya hasilnya kayak gini, rapi banget loh. Kita lihat di online dia harganya kisaran antara 1,8 sampai 2 juta. Gitu. Jadi kalau di sini mungkin teman-teman yang pada bingung gitu ya, aku seharusnya beli mesin apa gitu ya. Nah, aku sih selalu menyarankan boleh menggunakan Singer atau Janum gitu untuk para pemula. Carilah spesifikasi yang tidak usah terlalu heboh-heboh gitu ya, kayak tadi punya pattern yang sampai ratusan gitu, nggak perlu gitu. Teman-teman boleh cari yang patternnya mungkin hanya puluhan aja, jadi harganya berkisar sekitar 2 juta sampai 3 juta, itu sudah bagus banget gitu. Nah, teman-teman lihat aja di sini ya, di Mirasol kita punya mesin tuh kisaran harganya cuman 1,7 sampai 2 jutaan aja loh gitu loh untuk mesin portable-nya. Karena memang ini ditujukan untuk pemula gitu ya, kita nggak cari spesifikasi yang terlalu heboh. Kita pakai mesin yang punya spesifikasi yang tinggi itu ada di mesin high speed sama mesin yang mejaan tadi. Itu spesifikasinya lebih bagus daripada yang portable ini. Nah, tapi kalau teman-teman pengen beli satu mesin gitu ya, aku mau pakai satu mesin yang mau aku pakai seterusnya, boleh belilah mesin portable dengan harga yang kisaran 2 sampai 3 juta, dan kalau bisa pilihlah antara merek tadi itu ya, Janum, Singer atau Juki, ini juga boleh. Di sini kalian lihat hasilnya dari kita sudah mencoba itu paling bagus memang. Juki, Janum tadi bagus, hasil Brother lumayan oke, cuman kalau aku tadi mungkin kurang suka karena speednya aja ya. Tapi so far untuk hasilnya tuh ya juga bagus gitu. Brother juga oke, bisa dipertimbangkan. Nah, ini Brother kebetulan harganya paling murah juga sih dia. Jadi mungkin tergantung sih sebetulnya. Bukan masa tergantung dari merek ya, ini tergantung spesifikasi semuanya. Jadi mungkin aja teman-teman bisa menemukan merek Brother tapi yang harganya lebih mahal karena dia spesifikasinya lebih tinggi kayak gitu. Jadi di situ nanti teman-teman kalau ke toko mesin jangan bingung lagi gitu ya. Teman-teman buat yang pemula yang benar-benar bingung, boleh pilih antara Singer, Janum, Juki, itu fine, bagus banget, dan itu bisa untuk jangka panjang kayak kita pakai di sini ya, jangka panjang ya, udah 7 tahun dan masih awet, masih bagus, masih enak pakainya, nyaman juga. Nah, itu jadi teman-teman bisa lihat di sini dari ketahanannya mereka, ini bisa dibilang mereka punya kualitas yang bagus gitu. So teman-teman, mau review apa lagi habis ini? Ya, nanti kapan-kapan kita akan review mesin lama karena ternyata banyak juga loh murid-murid kita di sini, ataupun juga kita sering dapat informasi, sering dapat pertanyaan tentang mesin-mesin yang lama gitu ya, mesin-mesin yang jadul gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya fotonya. Nah, mesin jadul itu, aku ngomong mesin jadul ya karena itu mesinnya mamaku juga sih, jadi udah lungsuran dari orang tua gitu. Nah, di mesin jadul itu, mesin yang lama, ya aku salut sama mereka, itu adalah ketahanannya jauh lebih kuat lagi. Dengan usia yang puluhan tahun, mereka itu cukup dibersihkan, di maintain aja itu sudah bisa dipakai loh gitu. Jadi nanti kita akan coba ya review mesin-mesin lama, mesin-mesin lain. Di sini juga ada mesin high speed, ada mesin obras. Nah, mesin obras pun ada yang lama banget tuh ada yang lama banget, sama ada yang 4 benang, ada yang 3 benang gitu ya. Jadi banyak banget mesin. Nah, nanti kapan-kapan mungkin kalau teman-teman mau ada permintaan khusus, request khusus, mau review apa gitu ya, mesin apa gitu, boleh kita akan review lebih detail lagi. Teman-teman leave comment di bawah ataupun boleh WA ke sini. Ini tempatnya kita curhat-curhat di sini ya, WA kita, atau DM IG gitu ya di Mirasol Fashion Course. Nah, boleh DM ke situ. Kita boleh ngobrol apapun. Nah, teman-teman boleh tanya-tanya, boleh kasih masukan buat kita. Kita akan berbagi informasi buat teman-teman lebih banyak tentang fashion di sini. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah.
dan terus nantikan video-video terbaru seputar fashion dari Mirasol Fashion. See you on the next video. Bye bye.